Selamat datang di podcast Suara Integrasi bersama saya, Sandra Melinda Komante. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang satu topik penting, yaitu Indonesia tanpa korupsi. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan kelima narasumber kita. Saya Irwan Nalu, saya Lucia Kusama, saya Isabella Dwi, saya Rendia Trisaketinion, saya Maria Stefania Serang. Nah, itu dia kelima narasumber kita. Nah, korupsi adalah penyakit akut yang merusak sendi-sendi negara kita. Nah, oleh karena itu, isu ini harus kita bahas secara tuntas. Sebelum itu, kita harus tahu seberapa parah penyakit ini. Nah, menurut Kakak Reni, apa saja dampak korupsi itu? Baik, terima kasih Kakak Cendra. Jadi dampak korupsi bukan hanya tentang kerugian negara, tetapi juga dapat merusak kualitas hidup kita. Jadi dampak korupsi itu ada dua. Yang pertama dampak ekonomi dan dampak sosial. Bisa berikan contoh dampaknya? Dampak ekonomi contohnya seperti pembangunan jalan, di mana anggaran pembangunan jalan dikorupsi dan hasilnya jalannya cepat rusak. Dan itu dapat menyebabkan ongkos transportasi mahal, harga barang ikut meningkat, dan kita masyarakat kecil yang jadi susah. Nah, dampak sosialnya itu seperti korupsi di pendidikan dan kesehatan, membuat fasilitas menjadi buruk, di mana rumah sakit kekurangan alat, sekolah kekurangan guru atau buku, dan akhirnya kualitas generasi muda masa depan bangsa jadi menurun. Jelas sekali ya, korupsi membuat harga diri kita menjadi mahal, namun fasilitas yang kita gunakan menjadi murah. Nah, untuk yang berikut kita akan membahas tentang strategi pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh Kakak Ica. Baik, terima kasih Kakak Cendra. Strategi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Strategi pemerintahan itu ada dua pilar utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan itu upaya hukum yang tegas seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Apa saja contoh dari penindakan tersebut? Baik, contohnya itu seperti operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ini memberikan efek jera yang nyata, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang melawan kebal dengan hukum. Yang berikut itu pencegahan. Pencegahan itu tuh lebih ke perbaikan sistem. Tujuannya itu agar menutup celah agar korupsi sulit terjadi. Baik, pencegahan dan penindakan merupakan strategi yang paling bagus dari pemerintah untuk memberantas anti korupsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dan prinsip dalam anti korupsi yang akan disampaikan oleh Kakak Fani. Ya, baik, terima kasih. Jadi korupsi adalah masalah integritas dan karakter. Nah, sebelum kita berbicara tentang sistem, tentunya kita harus berbicara terlebih dahulu tentang benteng diri kita. Jadi pusat dari upaya semua anti korupsi itu adalah integritas. Nah, integritas itu apa? Integritas adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan kita. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merangkumnya dalam 9 nilai. Nah, 9 nilai itu menjadi kompas moral kita yang dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada nilai inti atau fondasi karakter. Di dalamnya ada nilai jujur, peduli, dan mandiri. Yang kedua ada nilai etos kerja. Di dalamnya terdapat nilai tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Yang ketiga ada nilai sikap, di mana di dalamnya terdapat nilai kesederhanaan, berani, dan adil. Yaitu adalah nilainya. Poin yang berikut ada prinsipnya. Ada 2 prinsip utama yang harus dipegang oleh lembaga publik. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Artinya lembaga publik harus bekerja secara terbuka kepada semua orang atau masyarakat. Dan juga tentunya masyarakat harus tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah itu. Yang kedua ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban, di mana lembaga publik harus siap sedia
untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Jika ada kesalahan, mereka harus siap diaudit atau bertanggung jawab atas semua hal yang mereka lakukan dan siap untuk menerima sanksinya jika ada kesalahan yang mereka perbuat. Mungkin itu saja dari saya. Jadi, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan obat terbaik untuk mencegah kegelapan korupsi. Nah, topik berikut adalah topik yang paling penting buat kita sebagai generasi muda, yaitu peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas anti korupsi. Nah, menurut Kakak Uta, apa peran kita sebagai mahasiswa dalam memberantas anti korupsi? Oke, terima kasih Kakak Cendra. Jadi menurut saya peran kita sebagai mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini menjadi penting karena kita sebagai agen perubahan. Walaupun kita tidak punya wewenang penuh untuk memberantas korupsi tersebut, tetapi kita punya peran untuk melawan korupsi. Menurut Kak Uta, apa saja peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Oke, jadi peran kita sebagai mahasiswa untuk memberantas korupsi ini sebenarnya itu tidak sulit. Tidak hanya soal aksi kita di jalan, tetapi lewat hal-hal kecil seperti kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kita bergabung dalam komunitas-komunitas anti korupsi. Contohnya itu seperti organisasi, walaupun kita tidak sempat untuk mengikuti organisasi di kampus, tetapi di luar kampus itu kita wajib untuk bergabung. Nah, itu merupakan tindakan kita untuk berani melawan korupsi sebagai generasi muda. Kemudian misalnya ada terjadi sesuatu hal yang kurang beres, kita sebagai mahasiswa ini kita tidak boleh untuk takut untuk melawan. Kita harus berani untuk melawan, menyuarakan hati dari rakyat. Intinya kita mahasiswa adalah suara hati rakyat dan mata telinga yang selalu siap menjaga agar keadilan tetap terjaga. Jadi guys, kita sebagai mahasiswa adalah mata hati dan telinga rakyat di tengah hiruk-pikuk pemerintah yang sedang kacau ini. Nah, topik kita terakhir tidak kalah seru, yaitu tentang komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh Kak Irwan. Nah, terima kasih Kakak Cendra. Terima kasih Kak Cendra. Sebenarnya berbicara tentang komitmen pemerintah ini, pemerintah dari dulu pun sudah bilang kalau mereka itu memiliki komitmen yang keras dalam pemberantasan korupsi ini, yaitu di mana mereka juga sudah membentuk lembaga-lembaga, salah satu contohnya seperti KPK, dan juga sudah membuat undang-undang untuk mengatur tentang korupsi ini. Namun dalam kenyataannya itu masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil untuk mereka melakukan korupsi demi kepentingan mereka. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi memang pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk melawan korupsi ini, namun pada kenyataan pelaksanaannya di lapangan itu tidak berjalan sesuai dengan komitmen yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Terima kasih Kak Irwan. Jadi komitmen bukan cuma janji, namun aksi dan bentuk nyata dari pucuk kepemimpinan seseorang. Luar biasa ya teman-teman topik kita kali ini. Nah, topik kita kali ini dapat disimpulkan bahwa korupsi merusak ekonomi dan sosial kita secara langsung. Pemerintah punya strategis, menindak yang keras, dan pencegahan yang sistematis. Fondasi kita adalah nilai-nilai jujur dan transparansi. Mahasiswa adalah pengawas dan pendidik yang vital. Nah, yang terpenting komitmen pemerintah harus dibuktikan dengan tindakan yang tegas dan keteladanan. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih buat kelima narasumber kita hari ini. Jika generasi muda berani jujur, maka masa depan Indonesia jauh lebih terang. Jadilah solusi, bukan masalah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll